Mitra Bisnis Kompak dan pemirsa webinar Kompak yang luar biasa. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat ya pemirsa. Saya doakan semoga Anda semua selalu dalam kondisi sehat dan juga penuh semangat setiap harinya. Jumpa lagi bersama saya Muna dalam acara Komen, Kompak, Media, dan Informasi. Gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak tentunya ya, yang selalu setia menemani Anda semua secara live melalui aplikasi Zoom dan juga Facebook Kompak. Ya, guna menghadirkan berbagai informasi penting dan terupdate seputar produk-produk kompak, bisnis kompak, dan juga pengetahuan umum lainnya yang pastinya berguna sekali untuk Anda semua pemirsa ya. Selain berbagai informasi penting untuk Anda, Kompak tentunya juga telah menyediakan hadiah-hadiah menarik bagi pemirsa di rumah yang telah setia nih menyaksikan acara webinar ini ya, dan menjawab pertanyaan kuis yang akan kita tayangkan nanti di akhir acara. Oke, sehingga bagi Anda nih yang beruntung, maka akan mendapatkan hadiah berupa poin online ya, yang dapat ditukarkan dengan produk-produk kompak secara gratis. Iya. Baik pemirsa, sebelum saya memulai presentasi saya pada webinar kali ini ya, mungkin saya ingin bertanya nih terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah. Apakah pemirsa di rumah ada yang rutin mengkonsumsi berbagai vitamin? Tunjuk tangan. Ya, kalau ada ya pastinya ada ya pemirsa ya, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti ini ya. Dan kalau boleh tahu nih, jenis vitamin apa sih ya yang pemirsa konsumsi? Apakah vitamin A, B, C, D, atau vitamin E, ataupun bahkan vitamin lainnya pemirsa? Ya, vitamin C ini memang merupakan salah satu dari beberapa vitamin yang sering disebut dengan multivitamin. Nah, vitamin C juga merupakan salah satu zat gizi mikro yang sangat esensial dan dibutuhkan oleh tubuh kita, pemirsa. Jadi, selain vitamin C, sebenarnya banyak juga nutrisi lain ya yang mengandung vitamin lengkap dan juga gizi seimbang. Di antaranya itu seperti vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan vitamin E. Nah, hanya saja nih ya, masing-masing vitamin tersebut berbeda dalam manfaatnya. Nah, sebagai informasi juga kepada pemirsa di rumah nih ya, inilah sekilas perbedaan dan manfaat dari masing-masing zat gizi mikro tersebut. Yang pertama yaitu vitamin A. Zat gizi mikro yang pertama adalah vitamin A yang ternyata pemirsa punya peran yang sangat penting dalam menjaga pertahanan alami tubuh kita. Ya, jadi vitamin A ini membantu mengoptimalkan fungsi paru, usus, ya, serta organ tubuh lainnya dari serangan bakteri-bakteri penyebab infeksi. Nah, vitamin A juga terlibat langsung pemirsa dalam produksi dan kerja sel darah putih, ya, yang berguna untuk membantu menyerang patogen asing yang masuk ke dalam tubuh. Artinya apa, ya? Artinya, jika tubuh kita kekurangan vitamin A, ya, maka tubuh kita akan sangat-sangat rentan terhadap serangan infeksi, ya, dan sulit untuk kembali pulih saat kita sedang sakit. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua pemirsa, yaitu vitamin B. Selain vitamin A tadi ya, vitamin B kompleks juga dikenal sangat bagus untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, vitamin B, ya, vitamin B kompleks ini adalah vitamin B yang terdiri dari 8 jenis, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12 ya. Setiap jenis vitamin B tersebut bermanfaat untuk mendukung kinerja tubuh kita. Nah, manfaat vitamin D paling dirasakan memiliki dampak langsung pada energi kita pemirsa, ya, pada energi, pada otak dan metabolisme sel. Secara lebih rinci ya, fungsi vitamin B kompleks tersebut bagi kesehatan adalah mendukung kesehatan sel, ya, pertumbuhan sel darah merah, ya, terus meningkatkan energi kita, fungsi penglihatan, ya, fungsi otak, ya, serta pencernaan yang baik, ya, terus nafsu makan, terus fungsi saraf, produksi hormon dan kolesterol.
dan yang paling penting itu kesehatan jantung. Nah, yang ketiga itu yaitu vitamin C, pemirsa. Ya, vitamin C ada atau dikenal ya dengan nama asam ascorbat. Vitamin C disebut sebagai salah satu vitamin yang paling esensial. Ya, tubuh kita membutuhkan vitamin C untuk menjalani berbagai fungsinya, pemirsa. Namun sayangnya nih, ya vitamin C tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita ya. Karenanya vitamin ini harus kita penuhi kebutuhannya dari makanan atau suplementasi sebagai vitamin esensial. Vitamin C juga punya fungsi penting bagi kesehatan tubuh kita. Ya, setidaknya tubuh membutuhkan 75 mg untuk wanita, ya, sampai 90 mg untuk pria. Ya, jadi pria dan wanita ini membutuhkan vitamin C setiap harinya. Nah, yang keempat yaitu vitamin D. Nah, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya, vitamin D memiliki peranan penting, yaitu membantu memfasilitasi berfungsinya sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin D membantu mengaktifkan respon imun yang dibutuhkan setiap kali patogen menembus tubuh. Nah, selain itu juga vitamin D ini juga memiliki sifat antiinflamasi, pemirsa ya, dan imunoregulasi yang juga berperan ketika sistem kekebalan melawan bakteri, ya, virus dan organisme atau zat penyebab penyakit lainnya. Nah, vitamin D juga diyakini dapat membantu sistem kekebalan tubuh tetap seimbang ya, sehingga penyakit dapat dicegah. Nah, karena itu, ketika kita beraktivitas, ya sistem kekebalan tubuh menurun dan keseimbangan tidak terjaga. Infeksi pun akan terjadi. Seperti itu, ya. Yang kelima yaitu vitamin E. Nah, vitamin E ini merupakan zat gizi mikropotensial ya yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, imunostimulan pada vitamin ini dapat memberi peningkatan ya resistensi terhadap infeksi. Jadi kekurangan vitamin E pun dipercaya berkontribusi nih terhadap menurunnya sistem imun yang dikaitkan dengan meningkatnya kemungkinan infeksi. Seperti itu pemirsa ya. Dari semua informasi mengenai multivitamin tersebut, hanya vitamin C dan vitamin E yang memiliki zat antioksidan yang sangat tinggi ya, yang dibutuhkan oleh kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar lebih kuat, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Perbedaannya antara vitamin C dan vitamin E terletak pada apa sih? Ya, terletak pada manfaatnya, di mana vitamin E lebih banyak memberikan manfaat untuk kulit kita ya jika dibandingkan dengan vitamin C ya yang lebih bermanfaat untuk daya tahan tubuh kita. Seperti itu. Nah, untuk itulah guna menjaga tubuh kita tetap prima ya, tetap fit, sangat dianjurkan untuk kita mengkonsumsi vitamin C secara rutin setiap harinya. Nah, vitamin C ini juga sebagai nutrisi utama peningkat imunitas atau immunobooster ya, nutrien yang membantu meningkatkan performa sel-sel imunitas antibodi tubuh. Seperti itu, ya. Jadi vitamin C sering kita sebut sebagai zat gizi dan vitamin yang paling aman dan paling efektif bagi tubuh kita, pemirsa. Ya, vitamin C disebut paling aman karena kenapa? Ya, karena jika kita mengkonsumsi terlalu banyak vitamin C, kelebihannya akan dibuang melalui urin. Nah, jadi percuma ya. Selain itu, vitamin C disebut paling efektif dan paling banyak manfaatnya karena efeknya yang cukup cepat untuk mengatasi berbagai penyakit yang bisa saja timbul karena kita kekurangan asupan vitamin C. Nah, apa saja sih manfaatnya? Ya, manfaat lain dari vitamin C tersebut mari segera kita bahas bersama pemirsa. Nah, ini manfaat vitamin C lainnya nih ya. Yang pertama itu untuk memperkuat daya tahan tubuh. Manfaat yang pertama dari vitamin C ini adalah dapat mengaktifkan sel natural killer ya. Sel natural killer ini dapat membuat sistem kekebalan tubuh kita memiliki pelindung ekstra dari berbagai penyakit.
Ya, jadi vitamin C juga dapat membantu membentuk antibodi yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga seseorang yang rutin mengkonsumsi ya vitamin C setiap hari pada tubuhnya itu tidak akan mudah terserang penyakit. Seperti itu. Ya, sedangkan yang kedua nih ya manfaatnya yaitu untuk mencegah kanker. Wow, bisa mencegah kanker loh pemirsa vitamin C itu ya. Melalui berbagai penelitian telah terungkap bahwa vitamin C dapat mengurangi kerusakan sel DNA, ya yang merupakan langkah awal invasi sel kanker ke dalam tubuh kita. Nah itu, ya jadi vitamin C juga terbukti dapat mengurangi inflamasi yang memungkinkan sel-sel ganas berkembang menjadi tumor yang berbahaya. Jadi selain itu juga ya pemirsa, vitamin C dapat mengurangi kerusakan organ tubuh akibat efek samping pengobatan kanker dengan cara kemoterapi. Ya. Yang ketiga yaitu untuk mencegah stres oksidatif. Nah, kekurangan vitamin C di dalam tubuh kita dapat menyebabkan berbagai macam penyakit ya yang terkait dengan stres oksidatif. Akibatnya tingginya paparan radikal bebas. Nah, penderita obesitas ya, perokok, dan peminum alkohol ya yang biasanya memiliki tingkat stres oksidatif tinggi sangat disarankan untuk minum vitamin C setiap hari ya. Karena stres oksidatif sebenarnya dapat sangat mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan ya. Untuk itu ya setiap orang dianjurkan untuk selalu minum vitamin C setiap harinya. Nah, manfaat yang keempat yaitu untuk membentuk kolagen. Vitamin C juga berperan dalam sintesa kolagen, yaitu protein yang banyak terdapat pada kulit, tulang, dan tulang rawan. Dengan demikian, vitamin C dapat membuat kulit lebih elastis, mencegah penuaan dini, dan membuat tulang kita nih menjadi lebih kuat, lebih strong. Ya. Selain itu, vitamin C juga mampu menjaga keremajaan dan mencerahkan kulit kita. Oleh karena itu, vitamin C banyak digunakan nih sebagai salah satu kandungan dari berbagai produk perawatan kecantikan kulit. Nah, manfaat yang kelima yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka dan infeksi. Manfaat vitamin C lainnya untuk tubuh yaitu bisa mempercepat penyembuhan luka, pemirsa. Ya, vitamin C dapat mempercepat penyembuhan luka karena kontribusinya yang dalam produksinya ya, maksudnya mempercepat penyembuhan luka karena kontribusinya dalam produksi kolagen di dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi kolagen merupakan komponen pembentuk jaringan otot, tendon, ya, ligamen, kulit, kornea, tulang, usus, dan pembuluh darah yang akan membantu tubuh kita saat melawan berbagai infeksi. Nah, selanjutnya yaitu untuk menjaga kesehatan jantung nih pemirsa, ya. Kesehatan jantung kita juga ada kaitannya loh dengan fungsi vitamin C dalam produksi kolagen ya karena vitamin C berkaitan dan berfungsi penting dalam menghasilkan kolagen. Maka vitamin ini terbukti dapat menjaga kesehatan jantung dengan cara memperkuat struktur pembuluh darah dan otot jantung kita. Nah, di samping itu ya, vitamin C juga dapat mencegah perubahan sel-sel yang melapisi seluruh pembuluh darah kita sehingga dapat mencegah terjadinya serangan jantung. Seperti itu ya. Masih ada nih manfaatnya pemirsa ya. Yang ketujuh yaitu untuk mengendalikan diabetes. Nah, vitamin C turut membantu menurunkan kadar glukosa darah dan antioksidan yang terkandung di dalamnya. Dapat mencegah kerusakan organ yang terjadi pada penderita diabetes. Suplemen vitamin C bermanfaat sebagai obat untuk diabetes pemirsa karena mereka membantu dalam pengolahan insulin dan glukosa. Ya, jadi menurut hasil penelitian pemirsa ya, asupan 1000 mg dalam sehari dapat menurunkan kadar gula di dalam darah sehingga dengan terpantaunya kadar glukosa di dalam darah maka penyakit diabetes dapat dikendalikan seperti itu. Nah, manfaat lainnya yaitu untuk mengatasi peradangan kulit. Selain fungsinya untuk meningkatkan kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini, ternyata vitamin C memiliki fungsi yang lain loh, yaitu untuk perawatan penyakit
kulit. Peradangan pada kulit didasari oleh sejumlah kondisi seperti ya dermatitis atopik ya, psoriasis dan jerawat dengan gejala termasuk rasa sakit, kekeringan dan gatal. Oleh karena itu, perawatan untuk peradangan kulit ditargetkan ya pada pemeliharaan struktur epidermis kulit. Nah, ini manfaat yang lainnya yaitu pemirsa untuk mengatasi tekanan darah tinggi ya. Fungsi vitamin C juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi pada orang dewasa yang sehat dan juga pada orang dewasa yang memiliki kecenderungan tekanan darah tinggi. Nah, analisis nih dari 29 penelitian ya yang dilakukan menemukan bahwa dengan mengkonsumsi suplemen vitamin C ya bisa mengurangi tekanan darah sistolik sebesar 3,84 mmHg ya pada orang dewasa sehat. Nah, sedangkan tekanan diastolik menurun ya, bisa menurun sebesar 1,48 mmHg pada orang dewasa sehat. Seperti itu. Nah, manfaat lainnya yaitu untuk mengurangi resiko demensia. Nah, ini dia ya. Fungsi vitamin C lainnya yaitu untuk mengurangi resiko demensia pada orang tua dan juga menjaga nih fungsi otak kita. Ya, demensia sendiri adalah istilah yang biasa ya digunakan untuk mendeskripsikan gejala penyakit yang berhubungan dengan kesulitan berpikir dan mengingat. Seperti itu. Nah, beberapa studi ya menemukan bahwa penderita demensia memiliki level vitamin C yang lebih rendah di darah ya. Jadi sedangkan asupan vitamin C yang tinggi dari makanan ataupun suplemen bisa melindungi kemampuan berpikir dan mengingat seiring bertambahnya usia mereka. Seperti itu pemirsa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu vitamin C juga bermanfaat untuk mengatasi flu. Nah, manfaat vitamin C untuk tubuh lainnya yakni dapat membantu mengatasi flu. Kendati vitamin C ini bukan obat, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum vitamin C secara rutin dapat mencegah berbagai komplikasi serius. Nah, terdapat juga beberapa bukti nih bahwa dengan minum vitamin C saat kita terserang flu ya dapat mengurangi resiko komplikasi lainnya seperti pneumonia dan infeksi paru-paru. Seperti itu. Nah, masih ada lagi nih pemirsa ya manfaatnya ya. Manfaat vitamin C yang lain yaitu untuk antioksidan. Nah, fungsi vitamin C yang terakhir adalah sebagai antioksidan ya yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh molekul berbahaya yang disebut dengan radikal bebas serta bahan kimia beracun dan polutan seperti asap rokok, polusi dan lain sebagainya. Nah, radikal bebas yang berlebihan dapat menumpuk dan bisa menimbulkan resiko penuaan dini pemirsa ya, ataupun penyakit kanker dan penyakit jantung. Seperti itu ya. Jadi itulah beberapa fungsi dan manfaat penting lainnya dari vitamin C ini. Nah, tak salah jika kita musim penyakit nih ya, ketika musim penyakit dan musim pandemi ya, musim penyakit dan saat pandemi seperti sekarang ini ya, banyak orang yang mengkonsumsi suplemen vitamin C agar tidak mudah sakit pemirsa. Nah, sayangnya seperti sudah saya katakan sebelumnya ya bahwa vitamin C merupakan jenis nutrisi yang tidak diproduksi oleh tubuh sehingga untuk memenuhinya perlu asupan dari luar baik berupa makanan maupun suplemen. Nah, biasanya nih ya pemirsa kalau suplemen vitamin C terbaik adalah buah dan sayur ya. Namun beberapa penelitian yang dilakukan telah membuktikan bahwa sebagian besar dari masyarakat kita belum dapat memenuhi kebutuhan asupan vitamin C dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, oleh karena itu nih pemirsa ya, kita dapat membantunya dengan makanan tambahan berupa suplemen. Nah, lalu jika kita sudah mengetahui bahwa ada begitu banyak manfaat vitamin C bagi imunitas tubuh kita nih, pertanyaannya pemirsa ya, vitamin C seperti apa yang perlu kita konsumsi? Nah, tunjuk tangan ayo. Nah, ingatlah bahwa memilih vitamin C perlu dilakukan secara cermat ya karena kita harus selalu mengkonsumsinya secara rutin setiap hari ya. Jadi nggak boleh sembarangan ya pemirsa ya. Nah,
Produk vitamin C berkualitas dan terpercaya yang saya rekomendasikan adalah Bapersi. Ya, ini Bapersi pemirsa. Kenapa harus Bapersi pemirsa? Ya, karena Bapersi ini mengandung vitamin C 500 mg dan diperkaya dengan bioflavonoid kompleks dan mineral zinc yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Nah, Bapersi ini ya bukan vitamin C biasa pemirsa, karena tidak asam di lambung dan dapat bertahan lama di jaringan tubuh, time release ya, sehingga disebut sebagai long lasting non acidic vitamin C. Nah, Bapersi ini pemirsa sudah sejak lama memiliki izin edar dari BPOM RI ya, Badan POM ya, dan memenuhi standarisasi halal yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasannya ya. Nah, ini logo halalnya nih pemirsa. Nah, perlu pemirsa ketahui juga bahwa tidak setiap produk bisa mendapatkan izin edar BPOM ya, hanya produk yang terjamin aman dan bermutu tinggi yang bisa mendapatkan izin edar tersebut pemirsa ya. Jadi harus hati-hati dalam memilih vitamin C pemirsa ya. Nah, Bapersi ini aman dikonsumsi rutin setiap hari 1-2 tablet untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita ya, yang mungkin tidak cukup terpenuhi dari hanya makan sayuran ataupun buah-buahan saja ya pemirsa ya. Jadi bisa ditambahkan dengan Bapersi. Nah, saat ini memang banyak produk vitamin C yang beredar di pasaran ya pemirsa. Namun sebagai pembeli yang pintar, kita harus perlu cermat dalam memilih vitamin C. Jangan sembarangan ya. Saya sarankan untuk memilih vitamin C yang aman di lambung dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sehari-hari, seperti produk Bapersi ini. Ya pemirsa ya, jangan salah pilih. Nah, agar pemirsa lebih jelas lagi mengenai manfaat dan kegunaannya, saya akan menguraikan apa saja sih keunggulan dari Bapersi ini ya jika dibandingkan dengan vitamin C yang ada di pasaran lainnya. Yang pertama yaitu penguraian vitamin C secara bertahap sehingga dapat bertahan sampai 6-8 jam di dalam tubuh dan memberikan penyerapan yang lebih optimal. Ya. Nah, yang kedua yaitu aman bagi lambung. Proses formulasinya yang unik menjadikannya lebih bersahabat bagi sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu kandungan vitamin C-nya ya memadai untuk perlindungan dari radikal bebas pemirsa. Nah, selanjutnya yaitu memiliki kandungan ekstrak rutin ya, rosif dan citrus bioflavonoid dan zinc yang bekerja sinergis ya untuk kesehatan optimal. Nah, selanjutnya masih banyak lagi pemirsa keunggulan lainnya. Wah, mungkin ada di antara pemirsa nih yang bertanya nih, kok kandungannya kurang familiar ya namanya ya. Apa sih itu rutin? Apa sih itu rosif ya? Atau citrus bioflavonoid dan zinc ya. Mungkin kalau zinc udah agak familiar ya pemirsa ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan kepada pemirsa semua manfaat dari kandungan yang ada pada Bapersi ini satu persatu ya. Kita mulai dari rutin. Nah, rutin ini ya antioksidan, antiinflamasi, ya, antitrombotik, ya, sitoprotektif dan vasoprotektif seperti itu. Nah, sedangkan kalau rosif ya pencegahan dan perawatan defisiensi vitamin C, ya, pencegahan dan perawatan flu, perawatan penyakit infeksi, ya, membantu fungsi pencernaan, membantu masalah gangguan saluran kencing ya sebagai diuretik pada penderita edema serta membantu perawatan artritis. Nah, yang selanjutnya itu citrus bioflavonoids. Nah, memperkuat pembuluh kapiler ya, membantu pembentukan kolagen di jaringan ikan, membantu proses penyembuhan luka, antiinflamasi, antihistamin, antivirus dan imunitas ya, salah kelibet pemirsa, sorry ya, dan imunostimulan ya, membantu penyerapan vitamin C dan mencegah kerusakan vitamin C karena oksidasi di dalam tubuh.
Seperti itu ya. Sedangkan manfaat zinc pada Bapersi ini yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu dalam metabolisme tubuh yaitu sintesis dan degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, mencegah penurunan nafsu makan pada keadaan tertentu seperti stres dan infeksi serta lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengoptimalkan pematangan sel-sel reproduksi. Ya, pemirsa, itulah ya manfaat dari kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Bapersi. Namun perlu diingat sekali lagi nih oleh pemirsa bahwa meskipun pemberian semua vitamin dan mineral penting untuk hidup sehat ya, tidak semuanya dapat disintesis oleh tubuh kita dengan cara yang sama. Oleh karena itu, seseorang harus memperhatikan tata cara mengkonsumsinya, yaitu tidak boleh berlebihan dan tidak juga kekurangan ya pemirsa ya. Nah, vitamin C merupakan nutrisi yang larut dalam air, yang paling baik diserap ketika perut kosong. Nah, cara yang paling ideal adalah dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin C di pagi hari 30 sampai 45 menit sebelum makan, pemirsa. Nah, bagi pemirsa yang memiliki masalah di lambung, tidak perlu khawatir karena Bapersi ini adalah vitamin C yang paling aman dikonsumsi ya bagi yang memiliki sensitivitas asam lambung berlebih. Karena proses formulasinya yang unik menjadikan lebih bersahabat bagi sistem pencernaan kita. Jadi pemirsa tidak memiliki waktu nih, jika misalkan ya pemirsa tidak memiliki waktu di pagi hari dan berencana untuk mengkonsumsi vitamin C di siang hari, pastikan pemirsa memberikan jeda waktu setelah makan ya sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan baik seperti itu. Nah, semuanya kan sudah saya jelaskan pemirsa. Jadi buat pemirsa di rumah nih, sediakan selalu Bapersi ya untuk menjaga daya tahan tubuh Anda dan keluarga Anda. Ya, karena ternyata manfaatnya banyak sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menjaga kesehatan kita serta seluruh keluarga kita agar terhindar dari berbagai virus dan penyakit yang masih ada hingga saat ini pemirsa. Ya, bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan produk Bapersi ini ya tidak sempat keluar rumah ya karena masih dalam masa pandemi ya seperti ini ya, tidak perlu bingung. Pemirsa bisa selalu menghubungi teman yang sudah bergabung di Kompak atau training center maupun kantor Kompak cabang terdekat yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman melalui JNE, secepat ataupun jasa pengiriman lainnya ya. Atau Anda bisa membeli produk Bapersi ini secara online melalui website Kompak di kompak.co.id ya, bisa mendapatkan juga, Anda bisa juga mendapatkannya di aplikasi Kompak Mobile ya. Jadi semua serba online, jadi sekarang tinggal pilih aja pemirsa mau pesan melalui apa gitu ya. Pokoknya semua serba online bersama Kompak. Baik, itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa hari ini ya. Dan khusus untuk pemirsa setia webinar Kompak, seperti janji saya di awal ya, hari ini saya akan membacakan kuis webinar minggu ini. Nah, mohon disimak pemirsa baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 manfaat vitamin C untuk daya tahan tubuh kita. Ya, sebutkan 5 manfaat vitamin C untuk daya tahan tubuh kita. Ya, sudah dicatat? Iya. Jawaban kuis bisa Anda kirimkan ke WhatsApp Kompak di 0815 8443 6326 ya. Di 0815 8443 6326 atau ke email Kompak di kompakwebinar@gmail.com. Nah, pengumpulan jawaban kuis paling lambat tanggal 20 September ya, kami akan mengumumkan pemenangnya di webinar selanjutnya. Dan bagi mitra bisnis Kompak maupun pemirsa di rumah, kembali nih kami ingatkan untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa dan Jumat. Karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik seputar bisnis dan produk Kompak yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, akhir kata, atas nama semua kru yang bertugas, hari ini pemirsa kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama Bapak Ibu sekalian ya. Saya Munah, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya doakan Anda semua selalu sehat dan tetap semangat. Dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Ya, stay tune terus di komen webinar dan sehat selalu bersama produk-produk Kompak.
Nah, sampai jumpa pemirsa. Jangan lupa ya, diborong bapersinya pemirsa sebelum kehabisan ya, diborong untuk jaga daya tahan tubuh kita dan keluarga Anda. Sampai jumpa.